katanya di depan kamar saya itu ada sama sesosok kayak gitu di depan kamar saya. Di depan kamar katanya ngelihat kok kayak ada sesosok kayak gitu terus terbang katanya gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Selepas Lembur. Oke, pada episode kali ini kita masih ditemani dengan bintang tamu yaitu Mbak Nay, tentunya bersama saya Ahen dan juga Bang Moyo. Nah, jadi untuk di video kita kali ini Mbak Nay akan menceritakan penampakan di rumahnya seperti apakah detail dari ceritanya. Ayo kita saksikan bersama-sama. Oke, silakan Mbak Nay. Ya. Halo semuanya, saya mau menceritakan tentang kejadian di rumah saya sendiri. Jadi ceritanya begini kan, saya tinggal tuh di rumah yang udah tua ya, jarang direnovasi, emang masih asli seperti itu rumahnya, belum, tidak ada renovasi dan segala macam, mungkin ada perbaikan aja. Jadi bentuknya segala macamnya itu masih rumah tua ya. Jadi pada saat itu sih yang saya banyak sih kejadian-kejadian yang terjadi di situ. Waktu itu sekitaran subuh. Tahun berapa tuh? Baru ini. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Baru-baru ini. Saya tuh biasa ya. Kalau perempuan kan suka nyuci kalau pagi-pagi ya. Jadi nyuci itu sebelum azan subuh saya udah nyuci, udah selesai. Ya udah selesai waktu itu. Terus entah kenapa, karena kan mungkin saya kepikirannya pagi-pagi udah harus kerja, makanya hari itu saya coba untuk langsung jemur di lantai 2 sebelum subuh. Nyucinya sih sebelum subuh, tapi setelah azan subuh, jadi subuh. Udah sholat subuh kayak gitu. Rutinitas setiap hari. Rutinitas setiap hari biasanya nyuci pagi-pagi, subuh-subuh, cuman nggak langsung dijemur. Biasanya nunggu agak siangan dulu baru dijemur. Hari itu karena saya ngerasa padat banget, pagi-pagi harus sudah keluar, harus sudah ada kerjaan gitu ya. Jadi abis dicuci itu saya langsung sholat subuh langsung saya jemur, bawalah ke atas ke lantai 2. Jadi posisi rumah itu di lantai 2 itu terbuka memang untuk jemuran, Semacam rooftop lah. ya semacam rooftop kayak gitu. Jadi kita memang kegiatannya semuanya di lantai bawah, cuma kalau di atas memang dibikin untuk jemuran, untuk kayak apa ya, kebun-kebun kecil kayak gitulah, dibikin di atas itu. Jadi terbuka, benar-benar terbuka. Sedangkan di sebelah itu memang makam. Oh, jadi pinggirnya itu makam besar? Makam besar. Atau makam keluarga? Enggak, makam besar. Dia umum. Lalu ada banyak pohon kan, ada pohon pisang, pohon pete, bahkan di situ ada banyak pohon lah di situ ya. Kayak masih ada kebun-kebun apa ya, liar lah, pohon-pohon liar kayak gitu. Nah, saya ini aja biasa bawa aja ke atas, nggak kepikiran apa-apa ya, bawa ke atas taruh. Pas saya jemur biasa. Terus tiba-tiba saya nggak tahu kenapa pengen ngelihat ke arah makam. Pengen aja gitu. Rumah penduduk ada di situ. Ada rumah penduduk. Tapi kan ini makamnya luas banget, gede banget sebelah. Jadi saya tuh rumah terakhir. Jadi sebelah sana makam semua. Berbatasan dengan Ya. Jadi saya rumah terakhir. Nah di sananya ada rumah-rumah warga itu ada banyak. Saya entah kenapa pengen aja ngeliat ke situ. Tahu-tahu itu ada apa? Jadi kayak saya ngeliat kayak sesosok putih. Tapi saya enggak kenapa, biasa lagi jemur lagi. Pas udah selesai, jadi dia di atas sana, di atas pohon pisang. Ingat banget. Pohon pisang. Di atas pohon pisang. Jadi di atas ini pohon pisang. Sebelahnya tuh pohon besar, kayak pohon pete ya kayaknya. Saya nggak terlalu merhatiin. Kalau di kuburan tuh pohonnya pohon jati. Oh iya, saya kurang merhatiin. Pokoknya di situ ada satu pohon besar, bawahnya itu ada
sebelahnya itu ada pohon pisang, tapi pohon pisangnya agak gede kayak gitu. Nah, saya kayak ngelihat sesosok putih, penasaran ya, oh, yang tadi apa ya, dilihat lagi. Kerasa kayak ada yang Ada yang merhatiin aneh. lah. Nah iya ada yang merhatiin. Terus saya kayak ngelihat ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya ngelihat mukanya, saya lihat kakinya goyang-goyang. Kakinya kayak goyang-goyang. Iya, ngambang. Dia kayak duduk di atas pohon, terus dia goyang-goyang gitu, kayak yang lagi happy lah anak-anak gimana sih. Astagfirullah, dari situ mulai gemeter ya, tangan semuanya mulai itu apa? Langsung lemes. Langsung saya buru-buru ke bawah, langsung nyeritain sama orang tua. Pasti ceritain sama orang tua, mah tadi gini. Astagfirullah, katanya semalamnya waktu malam harinya, jadi kan emang suka ada apa ya, hansip apa ya, linmas keliling kan. Katanya di depan kamar saya itu ada sama sesosok kayak gitu di depan kamar saya. Di depan kamar katanya ngelihat kok kayak ada sesosok kayak gitu terus terbang, katanya gitu. Padahal di rumah aslinya rame. Di rumah ya standar sih. Termasuk padat penduduk nggak? Lumayan padat. Di situ katanya ya semalam sebelumnya itu kata Limas itu kayak ada di depan kamar saya, kayak ngeliatin ke arah ke apa ya, jadi jendela kayak gitu ya, ke jendela tuh ngeliatin pas Limas pada itu naon gitu kan ya. Langsung si itu tuh terbang. Mbak Kukun itu terbang dia. Mbak Kun itu dia terbang, katanya ya Allah ini apa ya Maya apa. Dan sebelumnya juga memang sih ya di situ agak ini ya, agak apa namanya, agak takut juga sampai saat ini. Sampai sekarang ini nggak pernah lagi yang namanya nyuci atau aktivitas ke atas. Masih gelap itu nggak pernah, karena masih emang mengerikan gitu ya. Kalau harus ngeliat lagi itu udah azan subuh. Sudah padahal udah azan subuh loh. Mungkin kayak pergantian ya, pergantian malam ke pagi atau pagi ke malam kan biasanya memang kayak gitu ya, pada keluar katanya. Nggak tahu sih, saya juga cuman. Sekarang itu masih di rooftop yang di lantai 2 tuh sekarang masih kelihatan makam? Masih. Atau udah ditutup atau ditembak? Oh enggak, masih aja. Kebayang tuh kan naik ke lantai 2 di rumahnya, lagi nyantai, ngopi, pemandangannya sejauh mata memandang nisan dan gundukan tanah tuh kan. Gimana nggak ngeri banget. Cuman memang sebelumnya itu ada kayak cerita dari tetangga. Memang jadi di rooftop tuh, nah sebelahnya itu kan rumah kosong. Dulu masih ada aktivitas ya rumah itu, tapi sekarang udah nggak ada aktivitas, makanya kosong, nggak terbengkalai lah kayak gitu. Katanya memang beberapa orang bilang dia pun melihat kayak sesosok nenek-nenek gitu, pakai baju kebaya, pakai baju jadul lah, zaman dulu ya, pakai samping, pakai kebaya kayak gitu, dan dia tuh selalu dengan ramahnya kayak yang menyapa gitu. Emang menyapa orang itu? Nggak menyapa dengan suara, mungkin kayak dengan senyum. Kayak dengan gitu, dan orang-orang kalau nggak ngeh mungkin oh itu nenek-nenek gitu. Cuman kebayang nenek-nenek ada di tengah rumah yang gelap kayak gitu. Udah kosong lagi. Tapi sekarang udah keisi? Belum, sampai sekarang belum. Masih kosong. Barangkali ada yang mau ngisi. Di situ masih ada kosong. nenek-nenek, ada kakek-kakek ya? Ya. Sepasang berarti. Tapi selama ini memang untuk yang penampakan yang nenek-nenek itu satu orang pun warga nggak ada yang kenal. Katanya sih mungkin nggak ada yang kenal, tapi kemungkinan dia itu dulunya sebelum itu dibeli, si tanah itu dibeli, mungkin dia pemilik lama kayak gitu. Generasinya udah terlalu jauh lah. Mungkin merasa terganggu atau apa ya biasanya kan? Mungkin ya. Itu dibangun atau beli tanah sendiri atau emang Beli dibangun? dari tanah kosong dibangun. Tanah kosong, iya. Wah. Sebelahan. Ya kalau misalnya pemakamannya di arah kiri semuanya pemakaman, kalau ke arah kanan memang dia perumahan buat warga. Kayak gitu.
Tapi selama ini selain penampakan Mbak Kun yang tadi, untuk penampakan yang lain atau kejadian yang lain di rumah sering kejadian. Kalau saya pribadi sih nggak ngalamin, cuman memang kalau warga ada yang ngalamin, ya salah satunya bertemu sama nenek-nenek tadi, terus melihat Nyi Kukun lewat dan terbang di daerah rumah saya itu, di dekat-dekat di teras kayak gitu. Ya mungkin nanti Mbak Nai bisa bercerita lebih lanjut pengalaman-pengalaman dari tetangga-tetangganya lah yang pernah Mbak Nai dengar di kampungnya, biar nanti bisa di-share juga ke teman-teman semua. Bang Moyo gimana nih kalau untuk pemukiman domisili di apalagi dekat pemakaman, kira-kira hikmahnya apa? Jadi pengingat juga buat kita, sebenarnya kan kita tuh di dunia tuh sementara. Jadi kalau misalnya Mbak Nain mau ngejemur pagi-pagi atau agak siangan, nanti kita juga bakal dikubur gitu. Untuk pemakaman sendiri kan bukan sesuatu untuk ditakuti, tetapi untuk ditafakuri. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah buat kita semua. Lagi pula kalau ya secara duniawi, ya namanya pemakaman ya bisa ada nisan, gundukan tanah, ya dalamnya ada jasad yang sedang diproses bersatu dengan tanah lagi. Ya itu cuman hikmahnya itu yang harus kita dalami gitu. Lebih tawakal lagi lah kita, lebih. Ya kan Mbak Nai sendiri kan berarti udah berapa puluh tahun kira-kira? Di situ ya semenjak lahir tahun 1991. Oh iya. Sekarang 34 tahun. Orang tua. Kalau orang tua ya itu pertama pindah itu pas saya lahir 1991 di situ. Ya kan berarti kan sekitar 30 tahun kan nggak tiap hari kan diganggu terus. Enggak. Nah, itu. Jadi walaupun rumahnya itu sangat berdekatan dengan pemakaman, kemudian masih banyak pohon rindang juga, ya tetapi kan kenyataannya selama 30 tahun tinggal di situ nggak tiap hari. Itu kan hanya momen-momen tertentu aja. Lagi apa sebenarnya? Nah, Oke, kalau gitu teman-teman cukup untuk cerita di episode kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk cerita-cerita yang lain. Tetap di channel Selepas Lembur. Oke, bye.